siap menerima konsekuensi apapun. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Tidak pernah menyalahkan KPK ketika menempatkan orang sebagai tersangka karena hampir tidak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga, tapi mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang. Hukum dijadikan alat politik untuk mematahkan, untuk menghancurkan lawan, tapi menyelamatkan kawan yang sama-sama juga terduga korupsi. Mahfud MD buka suara soal kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia menganggap penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah tindakan kriminalisasi, melainkan politisasi. Mahfud MD membeberkan penahanan Hasto adalah bentuk politisasi hukum yang digunakan untuk menghancurkan musuh dan menyelamatkan kawan yang juga terlibat korupsi. Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang menjadi polemik. Hal ini diungkapkan Mahfud di channel YouTube-nya. Karena kan banyak di tengah-tengah masyarakat itu penahanan Hasto ini aneh. Sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi. Sebagian pandangan begitu ya? Sebagian pandangan mengatakan itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Ya, orang dikriminalkan meskipun tidak melakukan apa-apa. Sebagian orang berpandangan begitu, tapi saya tidak sejauh itu. Tidak sependapat dengan itu? Iya. Yang terjadi menurut Mahfud apa? Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum? Politisasi hukum. Oke. Ya, politisasi hukum. Karena apa? Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya, yaitu dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup, sudah benar, dan itu sudah diuji di pra-peradilan. Prosesnya panjang dan buktinya sudah terpenuhi. Sehingga mungkin untuk istilah kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu di proses politik dan proses hukum selanjutnya. Apa betul itu kriminalisasi atau tidak. Okay. Tapi kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa, Pak? Karena begini, Hasto ini kan kasus yang didakwakan sekarang ini atau yang disangkakan sekarang ini kan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Seharusnya itu diproses di saat itu. Gitu kan? Taruhlah proses turut serta menyuap. Misalnya ya, bersama Harun Masihu kepada Wahyu yang pejabat negara. Ya. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Wahyu anggota KPU ya? Iya kan. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka 2020. Ya. Lalu tujuannya apa? Menyuap. Katanya di dalam sangkaan itu Pak Hasto turut menyumbang. Berarti ikut menyuap. Gitu ya. Kemudian ketika dikejar, Wahyu mau ditangkap, itu tidak jadi karena ada yang menghalangi. Dan dikatakan di dalam sangkaan itu Pak Hasto ikut merintangi. Nah, kalau itu benar, memang tindak kriminalnya sudah cukup bukti. Ya kan?
Tetapi itu menjadi politisasi hukum. Kenapa kok tidak dulu? Waktu zaman pemerintahan yang dulu ditangkap. Kan orangnya sama. Apa yang didakwakan sekarang sudah dirumuskan pada saat itu, sudah diumumkan di media dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Tapi jawaban publik kemudian ya waktu itu kan PDIP yang memerintah, Pak. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Nah, itulah yang saya katakan politisasi. Pada waktu itu PDIP ada di tangan Pak siapa? Pemerintah gitu. Termasuk Pak Jokowi ada di pemerintahan. Seharusnya kalau mau jujur nih ya, yang menghalangi siapa? Yang menghalangi buka itu harusnya kan Hasto dibuka saat itu. Berarti karena tidak dibuka berarti ada yang merintangi dong, kan gitu logikanya. Iya kan? Sehingga ini tidak terungkap. Perintangan itu untuk diungkap dirintangi lagi kan gitu. Itu namanya politisasi. Ada yang merintangi untuk mengungkap bahwa peran Hasto di situ, kira-kira gitu. Iya, seharusnya kan dulu. Harusnya dibuka gitu. dulu. Itu satu ya. Itu udah lama dan putusannya sudah inkrah, nggak dibuka-buka sampai sekian lama. Kalau alasannya nunggu Harun Masiku biar ketangkap dulu, nah sekarang juga belum ketangkap, kan gitu. Apa bedanya dulu dikejar-kejar dan sekarang masih dikejar gitu ya? Sesudah ada konflik politik yang terjadi di PDIP. Lalu Pak Hasto ini diburu-buru terus gitu. Itu yang maksud saya politisasi. Kenapa? Karena yang lebih keras dari Pak Hasto itu, atau lebih besar dugaan pelanggaran korupsinya dari Pak Hasto itu banyak. Dan itu pejabat. Pak Hasto itu bukan pejabat. Bukan pejabat negara, Pak? Bukan. Bukan pejabat. Ini Pak Mahfud membandingkan antara kasus Pak Hasto yang nilainya tidak seberapa dan dia bukan pejabat negara, dibandingkan dengan orang yang sebelumnya melakukan, dia pejabat negara dan nilainya lebih besar dari Hasto. Dan sudah inkrah putusannya bahwa disebut di dalam putusan pengadilan bersama-sama dengan X, ini menteri kan, seorang sekjen sebuah departemen dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama dengan ini yang namanya menteri. Sudah dipanggil ke KPK. Nggak ada urusannya, nggak ada kelanjutannya sampai saat ini peristiwa dengan partai besar yang lainnya ya Pak ya? Ya, saya membandingkan. Ini sama disebut di dalam putusan dan bersama-sama. Kalau Hasto disebut bersama-sama menyuap. Menyuap itu memang turut serta ya di pasal 55 itu. Bersama-sama atau turut serta gitu. Memang itu sama dengan korupsi gitu ya. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa kriminalnya sama-sama ada, tapi yang besar dibiarkan, bahkan menjadi pejabat penting. Ada yang sudah dipanggil Kejaksaan Agung sampai 12 jam. Ya, menteri senior lah waktu itu Pak ya? Iya, ada juga yang sudah mengaku menerima uang tidak jelas lalu dititip di Kejaksaan Agung sampai sekarang enggak diproses. 27 kan miliar. Lebih jelas. 27 miliar dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Yang Pak Mahfud sendiri mengatakan ada uangnya tapi mana yang korupsinya nggak ketahuan. Iya, ada uangnya, ada korupsinya tapi tidak ada koruptornya. Uang korupsinya sudah ada di meja Kejaksaan Agung, masa nggak ada koruptornya? Gitu kan? Itu sebabnya orang lalu menyebut kalau dianggap yang penangkapan Pak Hasto ini tidak wajar, itu bukan kriminalisasi tapi politisasi. Tapi Pak, sebelum lanjut ke situ, apa yang dilakukan oleh KPK kan betul secara hukum ya? Iya. Cuman Pak Mahfud mempertanyakan kenapa itu dibikin desain seperti itu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang dibuka? Ketika terjadi konflik antara katakanlah Bu Mega dengan Pak Jokowi atau siapa? Secara hukum gitu. Dari unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh KPK itu tidak salah. Tetapi kenapa KPK membiarkan yang lebih besar yang sudah ada di meja dia? Laporan-laporan yang tidak diproses katanya mana buktinya? Lalu sudah banyak orang mengantarkan bukti. Sudah banyak yang diputus di pengadilan bahwa dia mengkorupsi bersama dengan menteri ini, menteri itu. Sejak dulu kan udah banyak yang begitu disebut, tapi kenapa hanya Hasto yang itu kebetulan juga pelaku politik yang berseberangan dengan pemerintah di era tertentu, kan begitu. Nggak apa-apa, saya sih dalam karir saya nggak pernah menyalahkan KPK ketika menempatkan orang sebagai tersangka karena hampir nggak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga, tapi mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang. Orang yang sudah dilaporkan dengan bukti dan seterusnya masih disuruh melaporkan lagi mana buktinya gitu.
Padahal buktinya sudah diumumkan lewat media massa, ini loh gitu. Kan banyak sekali. Nah itu yang saya sebut politisasi. Menguatkan dugaan politisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Seharusnya ini semua kalau negara ini mau bersih, memang mau pemberantasan korupsi. Gitu. Ya itu dulu, yang besar-besar dulu, terutama yang pejabat. Hasto ini kan bukan pejabat. Tapi apakah bukan pejabat itu tidak bisa dianggap korupsi? Dianggap korupsi kalau menyuap, iya kan? Dan untuk dianggap korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara. Nah itu pertanyaan saya Pak, di mana unsur merugikan keuangan negara? Memang tidak ada di situ ya? Karena korupsi yang harus menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri itu dan merugikan keuangan negara itu hanya satu unsur dari korupsi. Korupsi itu di Indonesia ada 7 macam. Satu unsur yang korupsi merugikan keuangan negara itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, kemudian dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Itu satu definisi korupsi. Tapi ada lagi, korupsi itu bentuknya satu, penggelapan wewenang. Yang kedua, penyuapan. Baik yang menyuap maupun yang disuap itu korupsi. Nah dalam hal ini, Wahyu yang KPU itu menerima suap, yang menyuap Masiku, dibuktikan disebut di putusan bahwa bersama Hasto misalnya. Satu, itu memang ada unsur korupsinya di dalam hukum kita. Jadi korupsi itu sekurang-kurangnya ada 7 macam di dalam hukum pidana kita.